Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari naikkan syukur. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami beri syukur, hanya Padamu Tuhan, hanya Padamu Yesus, buat kebaikan-Mu di hidup kami, buat segala rencana-Mu, buat segala rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami beri puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat segala yang baik dalam hidup kami, semua karya-Mu, semua perbuatan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Sebab Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Kau merancangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Kau memberikan kami masa depan kami yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya bacakan dari Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Yesus pengharapan jiwaku. Itulah tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya sampaikan. Yesus pengharapan jiwaku. Ada sebuah lagu berkata yang berbunyi demikian, pengharapan jiwaku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala
jiwaku yang sungguh Yesus, Dia harapanku. Jadi Yesus adalah harapan jiwa kita. Saudara, hanya Yesus satu-satunya pengharapan jiwa kita di mana menghadapi hidup ini, apalagi menghadapi COVID-19 ini. Kenapa hanya Yesus harapan kita? Apakah tidak ada yang lain yang kita harapkan? Memang tidak ada yang lain yang bisa kita harapkan menghadapi hidup ini. Sebab manusia tidak bisa menolong dirinya. Tak kala menghadapi maut, manusia nggak bisa menolong dirinya. Jadi satu-satunya pengharapan jiwa kita hanya Yesus saja. Manusia nggak bisa menolong dirinya dari masa kesukaran apapun. Bahkan menghadapi maut, manusia, uang, harta, jabatan tidak bisa menolongnya. Jadi sebab itu Alkitab menuliskan pengharapan jiwa kita hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Tetapi Tuhan Yesus bisa, sebab itu satu-satunya harapan kita. Gak ada yang lain, hanya Yesus hanya bisa. Makanya Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, di sana dituliskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi mengapa hanya Yesus satu-satunya jalan pengharapan kita? Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Jadi tidak ada jalan lain. Yesus berkata, "Akulah jalan." Sebab Yesus jalan keluar dari setiap permasalahan. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Hanya Yesus yang mampu menyelesaikannya. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi pengharapan jiwa kita, jalan keluar dari permasalahan kita, hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Siapa yang bisa menolong? Dalam menghadapi masalah rumah tangga, keuangan, masalah maut, tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya jalan keluar. Siapapun di dunia ini tidak bisa menolong dirinya. Tetapi Yesus, Dia sanggup. Sebab itu Yesus pengharapan jiwa kita, karena Yesus berkata Dia jalan keluar. Tak kala tiada jalan, Yesus sanggup membuat jalan. Dalam Yesus tidak ada kamus jalan buntu. Hanya Yesus pengharapan jiwa kita. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Yesus. Karena tanpa Yesus, apapun yang kita hadapi tidak akan mampu. Tapi bersama Yesus pasti bisa. Karena Dia jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Makanya Paulus menuliskan dalam kitab Ibrani, pengharapan jiwa kita hanya Yesus saja. Tuhan Yesus bukan saja jalan keluar dari permasalahan kita, tapi Yesus jalan satu-satunya menuju sorga. Tidak ada, saudara. Walaupun orang berkata banyak jalan menuju Roma, bisa lewat udara, bisa lewat laut,
bisa lewat darat, itu karena Roma itu di dunia. Tetapi sorga bukan di dunia, sorga di atas. Tidak ada yang mampu bisa ke sana. Naik pesawat apapun tidak bisa. Nah, hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu Yesus. Karena akhir dari hidup kita adalah sorga. Tujuan dari hidup kita adalah sorga. Semuanya yang kita punya, kita tidak bisa bawa. Alkitab berkata bahwa kita lahir, datang ke dunia ini telanjang, tidak bawa apa-apa, dan kembali juga tidak bawa apa-apa. Jadi, saudara, apa yang kita mau bisa banggakan? Gak bisa. Tujuan hidup kita adalah sorga. Makanya pengharapan jiwa kita tidak ada lain, hanya Yesus. Yesus pengharapan jiwa kita. Yesus pelepas dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Sebab itu Yesus berkata, akulah jalan. Yang kedua, Yesus berkata, akulah kebenaran. Di dalam Titus 3 ayat 5-7 dikatakan, dalam Titus pasalnya yang ketiga ayat 5-7, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan. Jadi Tuhan Yesus kita nggak bisa sogok untuk selamat. Walaupun ada yang mengajarkan dengan kita banyak berbuat baik, banyak beramal, nanti itu diperhitungkan Tuhan supaya dosa kita diampuni. Gak bisa. Keselamatan itu tidak bisa disogok dengan perbuatan baik. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebab itu Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Sebab keselamatan itu, saudara, adalah kemurahan. Kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kebenaran Yesus yang menyelamatkan kita. Sebab itu Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 23, ayat 22 dan 23, Roma pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi manusia, saudara, tidak ada yang benar. Sebab itu kita menjadi orang benar hanya lewat Yesus. Sebab Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Jadi kita, saudara, nggak bisa jadi orang benar tanpa Yesus. Makanya pengharapan satu-satunya untuk menuju hidup kekal hanyalah Tuhan Yesus. Sebab itu Paulus berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Sebaik-baiknya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Saudara, kenapa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Dosa, upah dosa kata Alkitab adalah maut.
Jadi tidak ada yang bisa melepaskan kita dari maut selain Tuhan Yesus. Dosa nggak bisa membuat orang jadi orang benar, perbuatan baik tidak bisa membuat orang menjadi benar, tapi kebenaran bisa membuat orang jadi baik. Sebab itu Yesus satu-satunya pengharapan kita, pengharapan jiwa kita untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada lain, pertolongan kita hanya di dalam Yesus. Jadi manusia nggak bisa menolong kita untuk selamat. Siapapun, walaupun ada istilah sorga itu di bawah telapak kaki ibu, belum tentu. Walaupun orang berkata sorga di bawah telapak kaki ibu, apakah ibu itu sudah selamat atau belum? Itu kata-kata dunia. Tapi yang pasti sorga hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Yesus adalah kebenaran yang membenarkan kita. Kebenaran melahirkan perbuatan baik. Perbuatan baik gak bisa melahirkan kebenaran. Tapi kebenaran melahirkan perbuatan baik. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 dan 32. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sangat jelas bahwa kebenaran yang memerdekakan. Jadi pengharapan kita satu-satunya untuk kita dimerdekakan dari segala perhambaan. Orang jadi hamba dosa. Hanya Yesus sanggup memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Banyak orang terikat karena dosa. Manusia mau minta tolong, gak bisa. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang terikat narkoba, ada tempat rehabnya di sana. Tetapi tempat rehab itu gak bisa menolong. Kembali lagi saudara. Akan kembali lagi. Akan terus kembali lagi ke sana. Kenapa? Karena sudah terikat dengan narkoba. Satu-satunya jalan yang melepaskan orang dari terikatan dosa, dari terikatan narkoba, dari terikatan dosa seks, dari terikatan dosa apapun, hanya Yesus. Kebenaran yang memerdekakan. Jadi satu-satunya harapan jiwa kita untuk hidup yang kekal, untuk dimerdekakan, untuk beroleh kebenaran, untuk beroleh kemenangan, hanya Yesus. Yesus pengharapan jiwa kita. Yesus harapan kita untuk dibenarkan dan diselamatkan dari COVID-19 ini dan dari kematian yang kekal. Tidak ada lain saudara. Ya, walaupun satu saat orang menemukan vaksin dari COVID-19 ini. Tapi namanya kematian itu tidak bisa dihalangi. Tapi kita bersama Yesus, pengharapan jiwa kita, soal mati itu caranya saja. Tapi yang penting di balik kematian kita kemana? Karena di balik kematian hanya ada dua, neraka dan sorga. Tidak ada lain saudara. Tetapi kalau kita mau mati masuk sorga, kita butuh Yesus. Satu-satunya pengharapan jiwa kita. Yesus yang memerdekakan kita. Dan yang ketiga, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah kehidupan. Di dalam Yesus pasti hidup bahagia. Di dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan bahagia.
semoga bahagia. Tidak. Di dalam Yesus pasti. Karena di dalam Yesus selalu ada kepastian. Bukan mudah-mudahan. Dalam Yesus pasti bahagia. Dalam Yesus pasti saudara hidup berkemenangan. Di dalam Yesus pasti hidup sukacita. Di dalam Yesus pasti diberkati kesehatan kita. Dan kepastian tidak ada di tempat lain selain di dalam Yesus. Jadi Yesus berkata, akulah kehidupan. Dia kehidupan. Dia yang memberi hidup. Dia yang memberi napas. Orang mati dibangkitkan. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Makanya Yesus berkata, akulah kehidupan. Jadi pengharapan jiwa kita hanya Yesus yang memberikan hidup kekal, hidup bahagia. Tidak ada lain selain Yesus. Satu-satunya yang memberikan kita jaminan hidup kekal. Pasti bahagia. Saudara, uang yang banyak bukan berarti kita tidak butuh uang. Jabatan bukan berarti kita tidak butuh jabatan. Itu tidak menjamin orang bahagia. Tapi Yesus pasti menjamin orang bahagia. Karena Yesus satu-satunya pengharapan jiwa kita. Makanya saudara, siapapun di dunia ini, kalau dia tidak punya pengharapan di dalam Yesus, pasti hidupnya tidak bahagia. Hidupnya akan sia-sia. Tapi bersama Yesus pasti dia bahagia. Dan dijamin hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Tidak ada lain, tidak ada jalan. Saudara, tidak ada seorang pun yang mampu sampai ke sana. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang kaya dengan kekayaan yang melimpah, dia pergi ke segala tempat yang indah di dunia ini. Tempat wisata yang terlalu baik, yang sangat baik. Karena uang yang banyak itu dia bisa keliling dunia. Setelah dia pulang dari tempat wisata itu, hatinya, jiwanya kosong. Dia bilang, aku banyak harta, banyak uang, bisa keliling dunia, tapi kok aku nggak bahagia? Lalu dia bertanya kepada sahabatnya, sahabat, tahukah engkau ada satu kota yang begitu damai, yang membuat orang bahagia selama-lamanya? Oh ada. Untuk menuju kota bahagia itu, kota damai itu, engkau harus mencari seorang pemandu. Oh begitu? Baiklah, maka saudara, orang kaya itu mendapatkan 4 pemandu. Dia berkata, dia menceritakan kepada 4 pemandu ini, bapak-bapak, aku kepingin pergi ke kota damai. Tetapi sahabatku berkata, untuk ke kota damai, kota bahagia itu, aku butuh pemandu. Si A, si B, si C, dan si D, 4 orang. Si A berkata, izinkan saya memandu Bapak. Apa alasan Bapak? Oh, sebab saya pemandu yang terkenal. Untuk menuju kota damai itu, aku tahu jalan pintas. Oh ya, hebat Bapak. Tetapi saya bertanya, Bapak A, pernahkah engkau ke kota bahagia itu, ke kota damai itu? Oh, tenanglah Bapak, walaupun saya belum pernah ke kota damai, ke kota bahagia itu, saya akan tuntun Bapak sampai ke sana, karena saya tahu jalan pintas. Si kaya berkata, Bapak A, maaf, kalau Bapak nggak pernah pergi ke kota damai itu, bagaimana Bapak membawa saya ke kota itu? Sedangkan Bapak tidak pernah ke sana. Saya tidak mau. Lalu si B menawarkan diri, bagaimana kalau dengan saya? Apa alasan Bapak? Oh, saya banyak koneksi. Menuju kota damai itu, Bapak tidak akan mengalami rintangan sebab saya banyak koneksi ke sana. Baik, saya bertanya kepada Bapak B. Bapak B, pernahkah engkau ke kota damai itu?
Oh, walaupun saya belum pernah ke kota damai itu, percayalah, saya akan tuntun, saya akan pandu Bapak sampai ke kota damai. Lalu si kaya, Bapak, kalau Bapak sendiri tidak pernah ke kota damai, ke kota bahagia, bagaimana Bapak bawa saya ke sana? Saya tidak mau. Lalu si C menawarkan diri, bagaimana kalau saya? Apa alasan Bapak? Sebab saya pemandu yang sangat kuat. Rintangan apapun saya akan singkirkan supaya kita sampai ke kota damai itu. Oh, sangat luar biasa, kata si kaya. Tetapi saya bertanya kepada Bapak C, pernahkah Bapak pergi ke kota damai itu? Oh Pak, walaupun saya belum pernah pergi ke kota damai itu, percayalah saya akan pandu Bapak sampai ke kota itu. Si kaya berkata, Bapak C, maaf. Walaupun engkau pemandu yang hebat, yang sangat kuat, tapi kalau engkau sendiri tidak pernah pergi ke kota damai, bagaimana engkau menuntun saya? Saya tidak mau. Sisa si D. Lalu si kaya berkata kepada Bapak D, bagaimana Bapak D bisakah engkau pandu saya sampai ke kota damai? Lalu si D menjawab, kalau engkau percaya kepadaku, saya akan pandu engkau sampai ke kota damai. Jadi hanya percaya saja? Iya. Tapi saya bertanya, pernahkah Bapak D ke kota damai? Oh, saya ini berasal dari kota damai. Datang ke sini. Barang siapa percaya kepada saya akan tuntun pandu dia sampai ke kota damai. Jadi Bapak berasal dari kota damai? Iya. Wah, si kaya berkata, sebab itu aku percaya. Tuntunlah aku, pandulah aku sampai ke kota damai. Itu gambaran, saudara, suatu ilustrasi. Banyak orang menawarkan diri membawa manusia menuju sorga. Tapi orang itu belum pernah injak sorga. Tapi Yesus dari sorga datang ke dalam dunia. Kalau kita percaya Yesus pasti sampai ke sorga, ke kota damai, kota bahagia. Sebab itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan, pemandu yang pasti adalah Yesus. Sebab Yesus dari kota damai, Yesus dari sorga datang ke dalam dunia. Kita percaya Yesus pasti masuk sorga. Yesus pengharapan jiwa kita. Tidak ada yang lain. Kalau kita percaya Yesus pasti masuk sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami menaikkan syukur kami pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu, Engkau mengingatkan kami satu-satunya pengharapan jiwa kami hanya Yesus saja. Karena Engkau Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih. Biarlah firman ini melekat dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam hidup kami. Supaya kami terus berharap kepada Yesus. Satu-satunya pengharapan jiwa kami hanya Tuhan Yesus saja. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat dari Bapa yang penuh kasih sayang, dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, yang membawa kita kepada kemenangan, sampai kepada pengharapan yang kekal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.